Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam Komsel Triparti di bulan Desember, minggu yang keempat. Kali ini judul khotbah kita adalah besar anugerahnya diberikan kepada kita. Ayat pokok ada di Efesus 4 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat rujukan ada di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Pendahuluan, hidup di luar Kristus tidaklah dapat berbuat apa-apa. Namun setelah kita menemukan Kristus di dalam kehidupan kita, di mana Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus kita dari setiap dosa-dosa kita, sehingga kita bersyukur kepadanya dengan segala anugerah kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita, sehingga dengan kita bersyukur maka kita boleh melayani Tuhan dengan setulus hati kita, karena kita telah dipilih di dalam panggilannya untuk senantiasa melayani Dia, sehingga kita dilayakkan untuk melayani Dia. Itu semua oleh besar kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Bagaimana meresponi besar anugerahnya yang diberikan kepada kita? Di sini ada 2 poin. Yang pertama memberi hidup kepada Tuhan sesuai dengan pemberian panggilan itu. Ada di Efesus 4 ayat 11. Di situ karunia-karunia yang diberikan, ada karunia rasul-rasul, ada karunia nabi-nabi, ada karunia pemberita Injil atau penginjil, ada karunia gembala-gembala, ada karunia pengajar. Dan yang kedua, dari pertanyaan yang sama, bagaimana meresponi besar anugerahnya yang diberikan kepada kita. Yang kedua yaitu hidup tetap di dalam terangnya. Ada di Yohanes 3 ayat 21. Di situ melakukan apa yang baik dan benar, perbuatan yang memuliakan Tuhan, menjauhi keburukan dan kejahatan, menjadi saksi Kristus di mana saja berada, dan yang seterusnya tidak tinggal di dalam kegelapan atau dosa. Puji nama Tuhan. Masuk di dalam pesan yang harus dilakukan, yaitu pertahankan anugerah yang Tuhan telah berikan. Kemudian berkat jika melakukan, tersedia keselamatan yang Tuhan janjikan. Kemudian akibat jika tidak melakukan, yaitu tersesatlah jalannya, neraka kekal upahnya. Tetap di dalam ayat pokok di Efesus 4 ayat 7, kembali kita akan bersama-sama baca. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kemudian masuk di dalam pertanyaan yang perlu diseringkan. Yang pertama, sharingkan bagaimana saudara mendapatkan anugerahnya. Ya, masing-masing kita boleh men-sharingkan akan panggilan kita mendapat anugerah daripada Tuhan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, sharingkan bagaimana cara saudara membawa orang lain mengenal Yesus. Puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam proyek ketaatan. Di situ dikatakan, hiduplah tetap di dalam anugerahnya untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk Gembala Jemaat Bapak dan Ibu Pendeta Dr. Paulus Kunto Baskoros dan seluruh staf hamba Tuhan dan keluarga mereka masing-masing. Dan kedua, kita berdoa untuk multiplikasi triparti, EHCC dan SCC. Yang tiga, kita berdoa untuk
jemaat tetap setia di dalam beribadah di setiap ibadah raya. Dan yang keempat, kita berdoa untuk Natal tahun 2024 dan tahun baru tahun 2025. Kiranya Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Masuk di dalam doa berkat bagi keluarga yang ditempati untuk Komsel Triparti. Kita kembali membaca di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kata-kata engkau, kita akan ganti nama orang yang ditempati untuk Komsel Triparti. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam multiplikasi. Amin.